Ayodhya Pradipta selaku dosen pengampu mata kuliah gambar teknik. Perkenalkan, saya Novian Hana beserta rekan saya Syifa Ramadhani. Kami akan mempresentasikan hasil proyek kami mengenai rumah pompa sebagai pengendali banjir daerah khusus Jakarta yang berkolaborasi dengan kelompok PSO angkatan 2021. Berikutnya adalah anggota kelompok kami, yaitu kelompok 4SB beserta anggota kelompok PSO 4 2021. Kemudian isi dari presentasi kami yaitu ini. Berikutnya akan saya jelaskan mengenai latar belakang mengapa kami mengambil topik ini. Bagaimana yang kita ketahui, banjir merupakan permasalahan klasik yang telah menjadi tantangan besar bagi pemerintahan dan masyarakat Indonesia. Banjir itu sendiri diakibatkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, seperti faktor lingkungan, di mana perlu adanya perubahan tata kendaraan dan penurunan kualitas ekosistem. Juga faktor perilaku manusia, yaitu kurangnya efisiensi dalam mengelola sampah dan kurangnya kesadaran untuk memelihara lingkungan menjadi lebih baik. Dampaknya pun sangat luas, mulai dari kerugian ekonomi yang sangat signifikan, terganggunya aktivitas sehari-hari, dan ancaman terhadap keselamatan juga. Sehingga salah satu teknis untuk mengendalikan banjir ini, kami mengambil perencanaan rumah pompa yang berfungsi sebagai fasilitas vital yang berperan dalam mengontrol aliran air, mengurangi genangan serta mencegah meluasnya banjir di wilayah-wilayah yang rawan. Dengan pengaplikasian perancangan sistem otomasi rumah pompa ini, diharapkannya memberikan dampak signifikan dalam mengurangi dampak banjir, khususnya di daerah perkotaan seperti Jakarta. Next, baik, terima kasih kepada Syifa yang telah memaparkan latar belakangnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang overview dari rumah pompa itu. Nah, rumah pompa ini atau pump station merupakan salah satu fasilitas yang digunakan untuk memindahkan air dari daerah yang rendah maupun daerah yang rawan banjir ke suatu saluran pembuangan maupun bank ataupun tempat yang sekiranya digunakan untuk mengontrol air. Nah, kemudian di rumah pompa sendiri memiliki beberapa komponen yang penting. Di beberapa di antaranya yaitu sensor pompa, sistem pengendali otomatis, kemudian ada pipa pembangunan, pipa pembuangan dan penghalang air itu menjadi komponen utama pada rumah pompa. Nah, kemudian fungsinya sendiri secara singkat, pompa akan memindahkan air dalam suatu volume yang besar. Sementara sistem pengendali otomatis akan memantau ketinggian air, kemudian akan mengaktifkan atau membuat aktif kinerja sistem pada suatu kondisi yang telah ditentukan. Nah, rumah pompa sendiri akan bermanfaat untuk mengurangi resiko banjir, meningkatkan kontrol aliran air, kemudian mengurangi kerusakan atau melindungi lingkungan dan infrastruktur, kemudian bisa meningkatkan keamanan masyarakat. Jadi bisa kita simpulkan kalau rumah pompa ini merupakan suatu fasilitas yang penting serta dapat mengelola air dengan lebih efisien dibanding tanpa menggunakan rumah pompa. Baik, selanjutnya merupakan diagram sistem otomasi dan berikut merupakan gambarnya. Next, berikut adalah piping flow diagram dari rumah pompa ini. Next, lalu selanjutnya merupakan piping atau alur pipa dari rumah pompa. Next, selanjutnya adalah piping and instrumentation diagram dari rumah pompa. Selanjutnya, kami akan menjelaskan komponen PNID pada rumah pompa. Yang pertama ada control room. Control room merupakan tempat untuk mengolah database yang akan mengontrol keseluruhan komponen serta aliran fluidanya. Control room ini juga dapat disebut sebagai otak agar sistem dapat berjalan otomatis dengan baik. Selanjutnya ada PLC atau Programmable Logic Controller. Di PLC ini itu memastikan operasi pompa berjalan dengan benar. Jika ada anomali di operasinya, maka akan menerima respons melalui alarm. Selanjutnya ada global valve. Global valve digunakan untuk mengatur laju aliran fluida, yaitu berupa fluida air yang melewati pipa.
dan ada control valve. Control valve digunakan untuk mengontrol aliran fluida, tekanan, dan level dalam suatu sistem. Selanjutnya ada sensor level. Sensor level merupakan alat yang memiliki fungsi untuk mengukur, memantau, dan menjaga level cairan atau padatan dalam suatu ruang. Dan ada gate valve. Gate valve memiliki fungsi utama dalam sistem perpipaan, yaitu mengatur aliran fluida dengan membuka dan menutup aliran secara penuh. Selanjutnya ada centrifugal pump. Centrifugal pump merupakan perangkat mekanis yang berfungsi untuk memindahkan cairan dengan mengubah energi mekanik menjadi energi kinetik dalam cairan yang dipompa. Selanjutnya ada ball valve. Ball valve memiliki fungsi utama sebagai alat pengendali aliran fluida juga. Aliran fluida dapat dikendalikan dengan memutar bola dengan handle yang untuk membuka atau menutup aliran fluida. Selanjutnya ada rotary screen. Rotary screen merupakan mesin pengayakan yang digunakan untuk melakukan proses penyortiran ukuran material berdasarkan ukuran partikel dan presisi perpisahannya tinggi. Dan ada juga butterfly valve yang juga termasuk valve, tapi lebih banyak digunakan untuk memulai, mengatur, serta menghentikan aliran. Selanjutnya ada horizontal conveyor. Horizontal conveyor merupakan mesin yang berfungsi untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain secara horizontal dan otomatis. Dan juga ada yang namanya incline conveyor, sama dengan horizontal conveyor, tapi jalannya itu vertikal. Atau miring. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan elemen-elemen 3D yang kami gunakan dalam rumah pompa ini. Setelah kita mengetahui apa saja fungsi komponen yang digunakan dalam piping instrumental diagram rumah pompa, di sini ada elemen-elemen 3D dari rumah pompa itu sendiri. Yang pertama ada incline conveyor, yang kedua ada centrifugal sump pump, yang ketiga ada horizontal conveyor, yang keempat ada sensor level, yang kelima ada rotary screen, dan yang terakhir ada valve. Selanjutnya, di sini ada hasil assembly yang kami lakukan terhadap elemen-elemen 3D untuk membangun sistemasi dari rumah pompa itu sendiri. Dimulai dari komponen sensor level, setelah itu ada valve, centrifugal pump, rotary screen, horizontal conveyor, ataupun nanti airnya bisa ke reservoir, lalu ada incline conveyor dan juga trash tank. Nah, setelah saya memperlihatkan assembly dari elemen-elemen 3D rumah pompa ini, saya akan menjelaskan bagaimana sebenarnya alur ataupun proses yang terjadi di dalam assembly elemen-elemen ini. Langsung saja ke proses yang pertama. Jadi di sini komponen yang sangat berperan penting itu adalah sensor level. Di sini terjadi yang namanya proses pemantauan ketinggian air. Dimulai dari sensor level yang dipasang di dalam bilik pompa ataupun di saluran air ataupun bisa di beberapa titik yang sudah ditentukan. Nah, sensor level ini berguna untuk memantau ketinggian air tersebut. Jadi, dia akan mengukur ketinggian air secara kontinu dan akan mengirimkan data ke sistem pengendalian otomatis, yang dimana sistem pengendalian otomatis ini akan dihandle oleh kelompok tim PSO. Nah, syaratnya di sini adalah jika ketinggian air tersebut mencapai level yang telah ditentukan, maka si sensor level ini akan memberikan sinyal untuk mengaktifkan sistem pompa tersebut agar sistem rumah pompa ini bisa bekerja. Selanjutnya, setelah sensor level itu mendeteksi kenaikan ketinggian air yang masuk ke dalam rumah pompa ini akan melewati pipa dan juga kontrol valve, yang dimana fungsi dari kontrol valve ini adalah untuk mengatur aliran air banjir agar nanti volume air yang masuk melalui pipa itu sesuai dengan kapasitasnya. Nah, selanjutnya proses yang ketiga adalah setelah melalui proses pengaliran air yang tersisa di pompa itu akan menggunakan centrifugal pump. Jadi tadi airnya sudah melewati kontrol valve, lalu nanti akan melewati centrifugal sump pump. Nah, pompa jenis ini dinilai sangat efektif untuk mengangkat air dalam jumlah besar dan dari saluran ataupun dari bilik pompa ke saluran pembuangan seperti trash tank ataupun ke badan air lainnya seperti reservoir. Nah, di sini centrifugal sump pump ini bekerja dengan gaya sentrifugal seperti namanya sendiri. Yang dimana karena dia bekerja secara sentrifugal, maka dia dapat membuat air dipompa ke arah yang diinginkan dengan kecepatan tinggi. Dan juga dia dapat mengalirkan air ke saluran drainase ataupun sungai ataupun reservoir dengan kapasitas yang besar. Jadi dengan adanya ataupun dengan kami menggunakan centrifugal sump pump ini,
dia dapat membantu ataupun mengefisiensikan proses kerja dari rumah pompa ini sendiri. Selanjutnya kami akan menjelaskan alur proses kerja sistem dari rumah pompa keempat. Di sini terjadi penyortiran sampah ke sistem conveyor yang setelah sampah yang dipisahkan dari air oleh rotary screen, sampah ini dibawa menuju ke conveyor yang terdiri dari horizontal dan incline conveyor. Conveyor ini berfungsi untuk membawa sampah ke tempat sampah akhir yang bernama trash tank. Kemudian setelah dipisahkan dari sampah di rotary screen, air ini kemudian dipindahkan ke reservoir yang berfungsi untuk menampung air yang sudah disaring. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan alur proses kerja sistem yang kelima. Lalu, yang pertama itu ada peningkatan ketinggian air. Setelah melewati horizontal conveyor atau yang datar tadi, nah, sampah yang berupa zat padat atau sisa-sisa lainnya akan dipindahkan ke incline conveyor, yaitu alat yang ini, yang naik. Lalu alat ini tuh dirancang buat mengangkat material atau sisa air ke ketinggian yang lebih tinggi. Selain itu juga alat ini berfungsi untuk mengarahkan material padat ke tempat pembuangan atau penampungan lebih tinggi. Terus sehingga prosesnya itu bisa dilakukan dengan lebih efisien. Secara simpel, cara kerjanya itu begini. Sampah yang tadi udah diterusin dari yang udah disaring tuh dari rotary screen bakal diterusin di horizontal conveyor ini, terus dia bakal naik ke atas menggunakan incline conveyor. Lalu setelah dia naik ke atas, dia bakal dibuang atau disimpan di waste tank atau pembuangan sampah yang terakhir ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur proses kerja sistem rumah pompa yang keenam. Di proses ini terjadi pemeliharaan dan pemulihan sistem. Jadi, secara kontekstual, pemeliharaan dan pemulihan sistem rumah pompa sangat penting untuk dilakukan. Karena di tahap ini kita harus memastikan kinerja rumah pompa yang sangat optimal. Pemeliharaan rutin meliputi pemeriksaan dan pembersihan komponen-komponen seperti rotary screen, centrifugal pump, incline conveyor, horizontal conveyor, dan sensor level penting untuk dilakukan untuk mencegah sumbatan atau kerusakan pada komponen-komponen tersebut. Pemeliharaan yang terjadwal dan pengujian yang baik akan memastikan sistem tetap andal dalam penanggulangan banjir. Next. Selanjutnya tentang alur proses kerja sistem rumah pompa yang ketujuh. Jadi di sini terjadi proses pemberhentian sistem. Pemberhentian sistem adalah tahap yang dilakukan setelah proses pemeliharaan dan pengujian. Jadi di tahap ini semua komponen sistem seperti pompa, conveyor, dan sensor dimatikan setelah proses pembuangan air dan sampah selesai. Proses ini bertujuan untuk menghindari pemborosan energi, mencegah kerusakan akibat operasi tanpa beban, serta untuk mengurangi keausan pada peralatan. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana proses kerja dari rumah pompa tersebut, mulai dari langkah awal hingga langkah akhir, kita dapat menyimpulkan bahwa rumah pompa ataupun pump station ini memiliki fungsi yang sangat vital dalam sistem pengendalian banjir. Dengan menggunakan teknologi pompa yang efisien, diharapkan rumah pompa ini mampu mengalirkan air dari daerah yang rawan banjir menuju saluran pembuangan yang lebih aman, agar dapat mengurangi risiko banjir yang dinilai bisa merusak infrastruktur dan mengganggu aktivitas masyarakat. Tentunya perlu diingat bahwa perancangan yang matang dan pemeliharaan yang baik sangat dibutuhkan untuk memastikan rumah pompa ini bisa berfungsi secara optimal dalam mengatasi potensi banjir dan memberikan perlindungan jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat sekitar yang berada di sekitar wilayah rumah pompa tersebut. Sekian hasil pemaparan dari proyek kami mengenai rumah pompa. Kami harap kami bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ayodhya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.